Pada tema kita ini, saya ingin mengajak Anda untuk memperhatikannya. Saudara, ini adalah hari Minggu yang ke-29 atau sisa 158 hari dalam tahun ini. Di tengah badai seperti lagu kita terakhir, ku tak menyerah. Kalau saya dan Anda menyerah, saudara, maka sampai di sanalah eksistensi kita di hadapan hadirat Tuhan. Ketika engkau mengalami badai, dan itu harus terjadi dari anak-anak ketika dia mulai akil balik, dia mulai remaja dan dewasa. Oh, badainya semakin berat. Jangan bilang yang sudah sangat sepuh dan sakit dan terbaring di tempat tidur sudah berhenti dari badai. Saudara, badai terakhir Anda dan saya ketika kita harus melepaskan nyawa kita dan kembali kepada Tuhan Yesus. Apakah itu terjadi? Apakah itu tidak terjadi? Kita masuk dalam hukuman Allah. Sebab itu badai adalah lekat dengan eksistensi manusia. Anda dan saya selalu ada di dalam badai. Itu sebab kalau saudara dan saya mengerti akan rahasia ini, maka saudara harus tahu dengan jelas apa sih yang sebenarnya kita bisa menjaga dalam diri kita. Saudara, ada satu pepatah Rusia mengatakan, biduk terkecil pun, biduk adalah sampan, perahu yang kecil yang isinya 1-2 orang. Biduk terkecil pun takkan tenggelam selama air tak masuk ke dalamnya. Ini mudah dicerna oleh anak-anak sekalipun. Saudara, jadi sampan hidup saudara dan saya, perahu kecil kita, satu keluarga cuma suami dan istri, atau cuman anak-anak saja karena yatim piatu dan lain sebagainya. Saudara, biduk saya dan biduk Anda, selama air tidak masuk di dalamnya, sebegitu hebat sekalipun badai di luar sana, dan Anda tidak mengizinkan itu air masuk di dalam biduk Anda, maka engkau tidak akan tenggelam. Biduk saya dan biduk saudara, seringkali kita kemasukan air duniawi dalam hidup kita. Entah kawan pergaulan, entah kolega di kantor, di perusahaan, di pabrik. Apakah hubungan-hubungan kita dalam sosial media yang membuat air itu masuk dalam hidup kita? Saudara, tidak bisa ditolak. Saya pasti tenggelam, Anda pasti tenggelam. Itu sebab Tuhan ingin memberi kepada Anda dan kepada saya satu kesadaran. Tuhan, saya tidak mau mengakomodasi, saya tidak mau memberikan wadah hati saya ini untuk perkara-perkara duniawi yang berdosa, yang sia-sia. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Engkau, yang melanggar firman-Mu Tuhan, saya mau buang keluar. Saya tidak sudi tenggelam, karena saya tahu akan ada bunyi sangkakala Allah. Sebelum itu dibunyikan, saya sudah diselamatkan. Para kekasih, dengan pendahuluan ini saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan di dalam Matius 14 ayat 27. Saudara, saya memetik kalimat dari Tuhan Yesus. Saudara, ketika itu murid-murid melihat Yesus sebagai sesosok yang di dalam kegelapan jam 3 pagi, dan mereka sudah sekitar 8 atau 9 jam mereka berada di dalam gelombang dan badai. Kata Alkitab, Yesus berdoa di atas sebuah bukit, dan dia berdoa sendirian sepanjang malam. Kira-kira jam 6 sore dia mengutus 12 murid, kalian pergi ke seberang, aku mau berdoa di sini semalaman. Saudara, besok kita ketemu lagi. Nah, 12 murid, mungkin mereka senang ya, aku tidak disuruh berdoa juga. Dan mereka ya dengan sangat bersuka cita mereka mendayung untuk bisa beristirahat malam itu. Sebenarnya ini adalah cara Tuhan untuk menguji bagaimana murid-murid ini. Ternyata murid-murid ini ketakutan banget. Mereka tidak siap, dan mereka sungguh-sungguh tidak sadar bahwa mereka itu ada di dalam satu ujian. Saudara, mereka sekian jam menguras perahu, mereka sudah mabuk, tapi mereka harus bertahan supaya tidak tenggelam. Kira-kira jam 3 pagi masih gelap. Sesosok
pria berjalan di atas air. Oh, belum pernah ada cerita kayak begitu. Bahkan pada zaman dahulu pun. Dan mereka belum pernah melihatnya. Sekarang mereka melihat dengan mata kepala mereka. Mereka menggosok mata mereka dan mereka 12 sepakat. Hantu. Siapa lagi kalau bukan hantu? Kalau bukan setan, siapa lagi? Saudara, Tuhan ingin supaya Anda tidak usah khawatir. Di dalam segala macam badai kehidupan, saudara, engkau harus jelas mengenal dan mengenali, mengidentifikasi siapa yang datang kepadamu, siapa yang akan menyelamatkan engkau. Engkau tidak boleh kabur dan engkau tidak boleh dipengaruhi dengan pikiran duniawi. Oh, itu mesti hantu, itu mesti setan. 12 murid ternyata belum suci pikirannya dari mistik. Saya perlu menjelaskan bahwa mistik adalah sesuatu ikatan orang-orang duniawi yang juga menular dalam hidup anak-anak Tuhan, sehingga apa-apa selalu dihubungkan dengan mistik. Saudara, mereka tidak bisa melihat Yesus yang akan menolong mereka. Mereka mengetahuinya sebagai sesuatu hantu, setan, menakutkan. Saudara, bila Anda dan saya tidak 100% kepada firman, engkau dan saya masih dipengaruhi dengan hal-hal mistikal, dengan hal-hal yang paranormal, supranatural, tetapi yang bukan dari Tuhan Yesus, bukan dari Roh Kudus. Itu akan menjadi engkau mengalami sesuatu keadaan yang sangat tremor, sangat ketakutan, dan pasti bisa tenggelam. Pertolonganmu bukan dari mistik, bukan dari hantu, bukan dari setan. Pertolonganmu datang dari Dia, dari tempat maha tinggi. Itu sebab apa yang kita nyanyikan tadi sebelum saya menyampaikan firman ini, supaya Anda dan saya mengerti dengan jelas. Oh, seringkali aku hidup dalam satu keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Aku punya satu keadaan yang sulit dalam hidup ini. Tetapi apa kata firman Tuhan? Dia berkata, tenang, jangan takut, ini aku. Saudara, seringkali saya dan saudara harus ketakutan lebih dulu untuk bisa mengenal. Oh ya, aduh Tuhan, hamba sudah terlanjur ketakutan tadi. Saudara, coba lihat. Itu yang diperbuat oleh 12 murid. Ternyata dari 12 orang yang hebat ini tidak cukup hebat untuk menghadapi badai dalam hidup mereka. Semua katakan, angkat tangan saudara. Tuhan Yesus, bukan oleh kuat dan gagah, melainkan oleh Roh-Mu, saya bisa berjaya, survive, mengatasi badai dan gelombang duniawi. Dalam nama Yesus, saya mendapat kemenangan karena saya mengenali Engkau, Yesus Kristus, dalam pribadi saya. Ucapkan terima kasih kepadanya, engkau yang percaya. Dan dari sini engkau akan pulang menerima yang terbaik. Diberkatilah saudara hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Kenapa ya kita heran bahwa dari 12 murid terpilih ini tidak ada seorang pun yang mempunyai insting, mempunyai satu perasaan sensitivitas. Itu mesti Yesus. Gak ada seorang pun. Tapi 12-nya semua sepakat mengatakan Yesus itu hantu. Saudara, kalau saudara memikir demikian, kita nggak habis pikir, kita keheranan. Apakah mereka kurang lama mengikut Tuhan? Kurang banyak firman mereka terima? Saudara, masalahnya bukan di sana. Masalahnya karena badai mempengaruhi.
Kalau tidak ada air yang masuk dalam sampan bidukmu, engkau tidak akan tenggelam. Tapi karena duniawi, katakan karena duniawi suka mempengaruhi manusia. Jadi pada akhir zaman, apa sih untungnya kalau Anda dan saya hidup dalam secara keduniawian? Untungnya apa? Saudara, engkau pasti akan mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan. Yesus hanya bayang-bayang yang gelap dan hitam belaka. Padahal dia datang untuk memberi keteduhan, menyelesaikan badai, menenangkan biduk dan perahumu. Tetapi engkau tidak bisa menangkap kedatangannya dalam pribadimu, karena terlalu banyak duniawi, pengaruh manusiawi. Saya akan menunjukkan badai itu seperti apa sih. Seringkali Anda dan saya mempunyai pikiran dan mempunyai sesuatu paradigma bahwa saya nggak mungkin kena badai. Saya sangat safe, sehat, fit dan bugar, persediaan uang ada dan semuanya sudah running well. Ya, aku pasti akan tenang-tenang aja. Ada goncangan, never mind. Ya, nggak usah dipikirin, aku pasti akan bisa dengan baik. Saudara, badai hidup ini agak beda. Ya, karena dia menilai kehidupan kita. Badai hidup adalah saat ketika prahara dan celaan terbuka menyerang kepada kita. Saudara, setinggi apapun, seterhormat apapun kita orang, saudara, pada satu momentum hidup kita mengalami serangan dari iblis melalui orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang memang sudah memusuhi kita, dan sekarang mulai secara head to head, mulai secara dog fighting menghadapi kita terang-terangan. Saudara, engkau sepertinya mau tenggelam aja. Saudara, ini keadaan badai hidup. Dengan ini saya taruh nomor satu, bukan uang. Saya taruh soal harga diri nomor satu. Ini adalah harga diri, badai terbesar orang hidup. Kalau dia terhempas, dia punya ego, terhempas, dia punya prestige. Saudara, kedua, badai hidup di dalam masyarakat modern saat ini adalah saat uang dan kerabat, family tidak mampu menolong kita. Saudara, itu saat dimana kita merasa aku habis-habisan. Aku seorang diri. I'm being alone now. No one from my family, my relatives, my friends, my close friend even can help me now. Tidak ada satu orang bisa nolong aku lagi. Sekarang aku sendirian. I have to fight for myself and for my heaven and salvation. No one can save me. Tetapi dia belum juga datang kepada Kristus. Saudara, dia belum menyerah. Dia masih mau fighting. Dia masih mau, aku masih ada masa kejayaan dalam hidupku. Terus menerus dia mau ada dalam badai. Ya, beruntung saya dan Anda, kita belajar untuk menjadi seorang anak Tuhan yang apa-apa mengangkat tangan. Tuhan, hamba mau memulai satu tradisi mengangkat tangan hamba. Ketika pencobaan, ketika badai, serangan manusia, kehampaan hidup menerpa, Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Saudara mau demikian? Harus turunkan tangan. Harus mulai dibudayakan menjadi disipliner pribadi kita. Aku tidak boleh berjuang sendiri, karena tidak akan pernah berhenti. Akulah yang mesti kalah pada satu titik di mana aku tahu aku semuanya kosong, karena aku mau pakai kemampuanku sendiri. Badai tidak pernah berhenti dalam hidupku. Saudara, faktor yang ketiga, saat upaya, saudara, saat upaya kehebatanku ternyata nulus dan direndahin oleh orang. Apa yang aku kerjakan untuk keluarga ternyata dihina, direndahkan. Apa yang aku sumbangkan, yang aku amalkan, yang aku korbankan di rumah Tuhan,
ternyata semuanya kosong dan mengecewakan dalam hidupku. Itu kayak diterpa satu badai yang hebat dalam hidup saudara. Saudara, dan yang terakhir, apakah dia segini mepet juga Allah tak jua menjawab doaku. Walau aku ini sudah kepepet sama sekali, tetap Tuhan tidak jawab. Nah, pada titik dan momen itulah kita sadar, aku harus rendah hati, aku harus memasrahkan hidupku, aku tidak boleh berjuang sendiri. Saudara, 4 paradigma ini perlu saya kemukakan pada saudara, karena ini lain dari yang kebanyakan orang mikir. Ini ada sesuatu yang batiniah, kejiwaan, psikologi, sesuatu yang secara kejiwaan, secara mental, spiritual menghantam hidup manusia. Itu sebab Anda dan saya, kita harus memperhatikan, Tuhan, hidup saya tidak lama, tetapi saya mau keluar sekarang ini juga dari badai hidup. Saya mau survive di hadapan hadirat-Mu. Saya tidak mau tenggelam. Kalau Anda punya satu tekad, Anda punya satu kebulatan tekad, yang engkau lebih nekat ketimbang cari duit, engkau lebih ingin mencari kemenangan dari badaimu, engkau bapak, ibu, engkau menyelamatkan isi rumah tanggamu. Anak-anak muda, engkau menyelamatkan orang tuamu. Kakek dan nenek, engkau menyelamatkan anak, mantu, putu, buyut, semuanya. Engkau akan menyelamatkan, karena engkau satu orang sudah keluar dari badai hidup. Sabtu ini pelajaran betapa pentingnya di dalam hidup kita. Amin. Para kekasih, marilah saya akan mengajak saudara, badai yang besar yang akan saya bersama Anda memeriksa dari kitab suci. Namanya badai mustahil. Saudara, badai mustahil dan kepanikan. Saudara, di mana-mana, apalagi di negara-negara yang lebih modern, saudara, tombol panik atau panic button itu ada di mana-mana. Di toilet ada, di gerbong kereta ada, di bis ada, saudara, di rumah-rumah, di pinggir jalan, di tiang-tiang lampu jalan selalu ada panic button. Begitu itu dipencet, saudara, maka kamera akan segera menyorot apa yang terjadi di sana. Saudara, dalam hitungan sekian menit akan ada petugas keamanan atau dokter atau juru rawat atau ambulans atau mobil patroli yang datang segera langsung mengepung tempat tersebut. Orang takut dengan kepanikan pada saat ini. Saudara, mendengar apa? Panik. Ya, kalau sekarang saudara mendengar kabar dari hasil radiologi, hasil laboratorium, hasil pemeriksaan dokter, ibu mengalami ini loh, bapak mengalami ini, dek engkau mengalami ini. Maka saya teguhkan saudara, apapun yang membuat engkau panik seketika, ada Yesus. Engkau harus begitu jelas bahwa dia Yesus yang akan menolong engkau, menyelesaikan badaimu, menjawab doa dan kemustahilanmu. Engkau tidak usah panik. Engkau harus mengangkat tangan dan berserah kepadanya. Saudara, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 10 dan ayat yang ke-15, coba kita akan membaca lebih dahulu dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 10 dan ayat yang ke-15. 1, 2. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Amin. Supaya apa? Mereka berangkat. Stop jerit
histeria, nangis, berseru-seru kepadaku, doa, stop, sekarang bertindak dengan iman. Banyak orang ketika mendengar perintah Tuhan melalui Musa, berangkat. Tuhan, berangkat kemana? Ke depan ini adalah laut Kolsom, Tuhan. Berangkat kemana? Kami harus U-turn dan balik lagi di belakang Firaun, Tuhan. Kami harus kemana? Berangkatnya kemana? Saudara yang kekasih, seringkali kita mengalami badai sedemikian ini. Yaitu ke depan tidak bisa, ke belakang tidak bisa, kemanapun kita tidak bisa juga. Ke kanan, ke kiri juga tidak bisa. Saudara, itu sebab mereka panik. Sesuatu yang mustahil melingkupi sekitar 2 sampai 2/4 juta manusia yang terkepung oleh gunung-gunung dan tebing dan oleh laut Kolsom dan oleh musuh mereka yang pernah memperbudak mereka, Firaun. Saudara, jadi mereka sangat ketakutan. Saudara, mereka tidak punya jalan keluar. If you are in a situation and condition like this, I want to speak just one single thing. Maybe in your house, your office, and wherever your condition now, God will throw away and give to you whatever you want. He have already prepared for you for that very moment in your life, and He will give it to you. As you believe to Him and you have the faith enough to get it, you will get it from God. Sebab seringkali saya dan Anda tidak mempunyai satu iman yang cukup. Cuma teriak-teriak, doa memang, doa. Nangis kepada Tuhan. Tambahi puasa, tambahi apa lagi. Saudara, tidak ada jawaban. Baru terjadi, jawabannya baru akan ada kalau kamu berangkat. Kamu tinggalkan tempat ini. Tuhan, I must go to nowhere. Aku harus jalan pada sesuatu yang bahaya dan aku nggak tahu kemana. Saudara, seringkali kita bernegosiasi, kita tawar-menawar, bahkan kita menyangkal dia, kita tidak bisa menerima dia, kita menolak, saudara. Tapi perintah kalimat terakhir, supaya mereka berangkat. Pagi ini engkau menghadapi apapun dalam hidupmu, penyakitkah, keuangan, hutang yang tidak bisa dibayar, maafkan saya, dan segala macam keadaan yang memblokir hidup saudara, masa depan saudara, kebahagiaan saudara, rencana-rencana saudara yang akan datang untuk anak-anak saudara dan anak-anakku yang masih muda, masa depanmu yang masih luas ternyata gelap gulita, dan engkau berada pada satu samudera yang begitu berbadai. Hari ini Tuhan memberikan satu penyelesaian, berangkat. Katakan, saya harus berangkat. Saya harus bertindak dengan iman. Saya harus cukup percaya. Amin. Kalau saudara sedang sakit, bertindak bahwa engkau mengalami mujizat kesembuhan. Kalau engkau dalam keadaan yang sulit sekali dalam hidupmu, engkau harus mulai bertindak. Sebab saya ingin mengajak semua saudara, kalau engkau sepakat dengan saya bahwa sisa hidup kita, katakan, sisa hidup saya harus bisa saya nikmati, maka saya harus mengalahkan badai dengan kuasa Yesus. Yang percaya beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Itu sebab ketika mereka sangat ketakutan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Dalam bahasa lain, mengapa engkau berseru-seru begitu memalukan? Sampai rasanya kamu mau mati, Musa. Benar juga, memang dia punya sikon pada waktu itu orang-orang Israel, apalagi yang sudah kecampuran dengan orang-orang yang tidak baik, bercampur dengan orang-orang Israel karena mereka kepingin keluar dari Mesir, nimbrung aja. Ya, aku bukan orang Yahudi, aku bukan orang Israel, boleh ya ikut kalian? Boleh, ayo.
supaya kalian boleh menikmati segala kebaikan Allah kami. Ikutlah mereka. Nah, orang-orang ini, saudara, menjadi cikal bakal pemberontakan kepada Musa dan kepada Allah. Orang-orang ini mulai memprovokasi. Mereka memprovokasi untuk supaya rakyat ini mengambil batu dan mulai akan merajam Musa dan Harun sampai mati. Mereka menyimpan itu batu di balik punggung mereka. Dan mereka menghadap Musa. Mereka siap untuk merajam Musa. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus tahu. Begitu banyak orang menjadi hilang perkara rohaninya. Karena apa? Karena mereka kecampuran duniawi. Kalau saudara dan saya kecampuran duniawi, kita tidak mempunyai daya resistensi yang cukup untuk menolak. Kita akan cuma nangis, berkeluh kesah, histeria. Kita cuma bisa berteriak-teriak, banting-banting, marah, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa berbuat sesuatu yang hebat seperti yang Tuhan mau beri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita karena kita kecampuran duniawi. Apa yang teman baik saudara beri kepada saudara? Tolong jawab saya. Apa yang temanmu kasih sama kau? Keselamatan? Kecuali hanya menyelewengkan engkau saja untuk jauh dari Tuhan. Sebab Anda dan saya harus menyadari, kalau engkau dan saya tidak mempunyai satu kebulatan tekad, saya harus hidup benar, kudus, lurus di hadapan Tuhan. Kalau saya tidak bisa demikian, saya benar-benar cilaka. Bersama dengan anak keturunan saya, dengan orang tua saya, masa depan dan hari tua saya. Kenapa kamu cuma berteriak-teriak? Gak ada jawaban pada teriakanmu, kata Tuhan. Jawabannya, sekarang berangkat. Musa bertanya, Tuhan, gimana kami mau berangkat? Nah gitu dong. Kalau gak tahu caranya, tanya dong. Dan Musa diberitahu oleh Tuhan, kedangkan tongkatmu di atas air laut, supaya aku membelahnya. Dan supaya kalian bisa berjalan pada tanah yang kering di dasar laut ini. Haleluya. Semua angkat tangan kanan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk solusi ini. Bahwa saya harus bertindak, bukan cuma berdoa dan berteriak-teriak dan bersungut-sungut. Dalam nama Yesus, saya bertindak dengan iman sesuai dengan firman-Mu. Tolong ya Allah Roh Kudus, bantu saya, kuatkan saya. Ucapkan terima kasih kepadanya engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Karena engkau akan memberi jalan keluar kepada kami. Badai kau taklukkan hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin.